Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada panitia kajian muslimah pada kesempatan sore yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suaranya terdengar napa boten niki, Bu? Biasanya kados ngaten niki. Oh nggih. Kok kayak di luar suaranya. Mboten nggih terdengar nggih? Nggih. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan bersama-sama di sini belajar bersama dalam rangkaian ataupun kegiatan rutin muslimah di Masjid Uswatun Hasanah, yang nanti efektif insyaallah kita akan mengkaji bersama sampai kurang lebih menjelang asar, ngaten nggih. Oleh karena itu, mari sebelumnya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang sangat mulia, di dalam majlis yang sangat istimewa, yaitu majlis tolabul ilm, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju majlis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka dari sabda Rasul ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, seseorang yang berusaha mencari ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Artinya orang-orang yang betul menyempatkan diri hadir di majelis ilmu, bukan nek sempat, nek selo, nek lego, tapi ngelegake, menyempatkan diri. Nah, kemudian di antara ulama mengatakan yaltamisu di sini adalah mengandung makna, mengandung arti, yaitu meraba-raba. Iltamasa yaltamisu, ada sebuah kalimat, iltamasa rajulun say'an. Seseorang itu meraba-raba sesuatu. Nah, bahasa Jawanya meraba-raba niku napa? Ngeranggeh-ngeranggeh.
gerayang-gerayang gitu ya, meraba-raba. Jadi ada makna yang mendalam di situ. Yang pertama adalah ketika orang itu meraba-raba, itu berarti kan sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, cobaannya banyak. Ibu-ibu ini dari rumah sampai ke sini pasti cobaannya juga banyak. Di antaranya mungkin cobaannya meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, mungkin godaannya di dalam hati. Wah, iki arep teko poraya kok gaweane akeh. Ya gitu kan. Itu adalah sebuah cobaan. Maka kemudian hadir di sini, ya, itu merupakan sebuah kesungguhan meninggalkan pekerjaan yang banyak barangkali ya. Atau mungkin juga ada perasaan kadang-kadang ada rasa males atau mungkin dalam hati, wah, kolo-kolo aku orang teko wong wis biasane teko. Neng kemudian hadir dan tetap datang, nah itu adalah sebuah perjuangan ya. Jadi meraba-raba dalam artian adalah sesuatu yang betul-betul untuk mendapatkan sesuatu itu butuh jerih payah ya. Kemudian di sisi lain adalah meraba-raba itu berarti mencari sesuatu yang belum pasti dia akan mendapatkannya. Karena orang yang meraba-raba itu bisa jadi yang dicari apa, yang didapatkan apa, itu berbeda. Misalnya ini ada ibu-ibu yang rumahnya jauh dari kota. Ini wonten mboten sing saking dusun, saking gunung. Ini mungkin rata-rata dari kota semua nggih. Di daerah pedesaan itu, di dusun itu mungkin yang namanya penerangan itu belum seterang atau selengkap yang ada di kota. Suatu ketika mungkin seorang ibu-ibu menjahit, ndondomi pakaian, kemudian lampunya mati, kemudian jarum itu jatuh ya. Maka mau nggak mau ketika mengambil jarum itu kan harus meraba-raba, harus mengambil di bawah. Mungkin teng desa niku dilalah tibone teng ngisar longan. Nah, berarti kan kesulitan untuk meraba-raba itu, untuk mendapatkan jarum itu. Bisa-bisa apa yang terjadi, mau mencari jarum yang didapatkan yang lainnya. Kok mak cinul kan nontene di bawah longan itu kok dilalah ontene ular. Nopo janggel gitu di daerah dusun yang bawahnya itu masih tanah ya. Kalau di perkotaan mungkin sudah lebih istimewa ya. Nah itu menggambarkan meraba-raba itu bisa jadi dia pengen mendapatkan sesuatu tapi belum tentu ya dapatkan. Artinya nopo? Artinya ya mungkin barangkali ibu-ibu niatnya dari rumah itu untuk menuntut ilmu, tetapi kemudian sampai majelis ilmu itu tidak mesti mendapatkan sesuai yang diinginkan. Kok tiba-tiba ngantuk ya kan di majelis ilmu, kemudian merem, nah, misalnya ngaten niku. Dilalah di rumah banyak pekerjaan, sampai majelis ilmu kok saking kepenake di masjid yang istimewa, sejuk, segar ya toh, anget, kemudian makler ngaten niku. Nah, kemudian ditanya apa yang tadi didapatkan ilmunya? Embuh mboten ngerti kula ngantuk ngaten niku. Itu saja akan mendapatkan pahala ya. Itu saja akan mendapatkan pahala. Apalagi yang kemudian memperhatikan, kemudian bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu. Nah, itu tentunya idealnya yang kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kenikmatan. Kenikmatan yang lain apa? Kenikmatan yang lain kita diberikan kesehatan. Sehat sedaya nggih? Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat pikirannya, ditambah lagi mudah-mudahan sehat dompetnya. Sehat mboten, Bu? Amin ya. Yang mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kemudahan rezekinya ditambah
melimpah ruah barokah, ya kan? Yang belum menikah ya bisa untuk menikah, yang sudah ditambahkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diberikan kemudahan dalam menyekolahkan anaknya, menguliakan anaknya, menikahkan anaknya, diberikan kemudahan berziarah ke Mekah Madinah, begitu kan? Yang kelak pada intinya untuk sanggup ketika kita akan menjadi jenazah, yang akhirnya kita akan masuk ke dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah wujud syukur. Apapun yang kita terima, apapun yang ada dari kita, kita syukuri. Saat ini sedang namanya musim hujan, di mana-mana hujan. Ini tumben ini Ngaterjo nggak hujan, saya dari Temanggung itu sudah hujan terus, ya. Kadang-kadang kalau orang yang tidak bersyukur, musim hujan kayak gini ini jadi alasan nggak syukur. Kok Bandino udan terus, nah, gitu kan? Padahal dulu sebelum September, Oktober, November, Desember, kok panas terus, kapan udane, gitu? Bahasan udan kok udan terus, kapan terange? Ini tipikal manusia yang tidak mau bersyukur. Diberikan kedua-duanya, ada hujan campur panas, malah kadang-kadang ngece. Wah kok udan kethek saiki, gitu kan? Wonten mboten ngaten niku? Wonten nggih. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba kondisi apapun yang kita peroleh, yang kita dapatkan, kita mencoba untuk mensyukurinya, sehingga kita dicatat sebagai abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, kalau ada sebuah pilihan, ibu-ibu, ada sebuah pilihan, pengen menjadi orang yang kaya atau menjadi orang yang miskin, Bu? Kaya nggih. Tapi ngaten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul fuqara'ul mu'minin al jannata qablal aghniya. Orang-orang yang fakir, miskin tetapi dia beriman, dia akan masuk surga lebih cepat daripada orang yang kaya. Jadi pripun iki? Tetap mau jadi orang miskin atau orang kaya? Tetap orang kaya, Bu. Masya Allah. Ya saya teruskan ya. Binisfi yaumin. Oh, jaraknya ternyata tidak terlalu panjang. Berapa? Nisfi yaum. Separuh hari. Nah, pripun iki? Tetap jadi kaya atau miskin? Oh, kacake ora ada kok, tak tetap kaya wae. Padahal di situ disampaikan khamsu mi'ati amin. Kalau dikruskan, kalau diukur dengan ukuran dunia, maka khamsu mi'ah, ternyata setengah hari itu seperti 500 tahun. Pripun niki njukan? Tetap miskin apa kaya? Pripun, Bu? Kaya nggih. Masya Allah. Dengan catatan kaya tetapi beriman. Jadi orang-orang yang kalau laki-laki ya mukmin solih, kalau perempuan berarti mukminah solihah, wanita-wanita yang solihah ya. Jadi tadi ibaratnya itu kalau sama-sama ukurannya imannya podo ning kaya dan miskin, maka akan dipercepat yang miskin. Karena apa? Karena hisabnya ringan. Kalau orang kaya pasti akan dihisab banyak ya. Tapi insya Allah ketika seorang itu kaya tetapi dia beriman, dia membelanjakan di jalan Allah, banyak bersedekah, infak, kemudian dikeluarkan untuk menuntut ilmu dan seterusnya, insya Allah ya tetap akan masuk surga secara cepat. Nah, ini mudah-mudahan jadi apa yang Allah titipkan kepada kita, harta, kekayaan itu akan mempermudah kita masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sebagai pengantar pada kesempatan sore hari ini. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pada kesempatan sore hari ini insya Allah sesuai dengan flyer ya yang sudah dibuatkan oleh Ustadz Lehan, insya Allah kami akan menyampaikan berkaitan dengan sebuah tema, yaitu wanita sebagai rahmat bukan beban bagi umat ya. Jadi sebelum kami lebih lanjut, mungkin kalau yang belum kenal izin mengenalkan diri. Saya bukan orang lain, bagi ibu-ibu, mbak-mbak sekalian, kita sesama orang Ngatirjo. Jadi saya itu aslinya dari gunung, anak gunung, yaitu Katekan. Nah, Katekan Ngatirjo nomor betul, Bu? Masih bagian dari Ngatirjo nggih. Nah, jadi kita insya Allah bukan orang lain. Ya, karena hari ini Ustadz Lehan itu berhalangan, kemudian mengontak kami di KMM, maka alhamdulillah sore hari ini kami bisa hadir. Termasuk tadi ada sedikit gangguan, maka saya daripada lama saya kontak langsung Ustadz Lehan, kemudian teknis tadi bisa kita benahi. Nah, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat terlebih dahulu sebuah tema wanita sebagai rahmat bukan beban bagi umat. Kalau akhir-akhir ini ada sebuah istilah yang viral ya, guru sebagai beban negara. Wah, kelihatannya kok keadaannya guru itu menjadi beban ya. Padahal kalau kita melihat guru itu sebagai orang-orang yang berjasa bagi negara, termasuk juga kehadiran seorang wanita itu bukan menjadi beban tetapi menjadi rahmat. Peran seorang wanita di sebuah agama, peran seorang wanita di sebuah negara, peran seorang wanita di sebuah rumah tangga ini sangat vital ya. Coba kalau ibu-ibu ini mogok ya, mogok tidak masak, mogok tidak nyuci dan seterusnya, rumah tangga bisa berantakan ya kan. Apalagi kalau misalnya kita melihat kegiatan di bulan Ramadan, ibu-ibu itu biasanya bangunnya lebih awal, menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan keluarga. Coba ibu-ibu ini mogok sehari 2 hari, pripun Bu kira-kira? Keluarganya nggak ada yang puasa tentunya ya. Gimana Pak? Nah, oleh karena itu posisi seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang perempuan ini sungguh-sungguh hadir sebagai rahmat yang terdekat ada bagi rumah tangganya, yang skala besar adalah bagi agama Islam tentunya. Nah, namun sejarahnya dahulu ketika sebelum datangnya Islam, ketika zaman jahiliyah ini bayi-bayi perempuan ini bahkan saat itu dibunuh hidup-hidup. Maka ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin kutilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dosa apakah mereka dibunuh? Ini adalah sebuah pertanyaan yang besar. Ketika zaman jahiliyah baru bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Ada apa di balik itu? Ya. Nah, di antara alasan orang-orang jahiliyah waktu itu, yang pertama adalah mereka menganggap bayi wanita itu sebagai bayi yang lemah dan rentan, sehingga mereka merasa malu dan hina ketika memiliki anak perempuan, maka kemudian dikubur hidup-hidup. Yang kedua, mereka takut kemiskinan
ya, karena dianggap orang perempuan itu tidak bisa mencari kerja, tidak bisa membantu suaminya dalam mendapatkan ma'isyah, maka kemudian dikubur hidup-hidup. Yang ketiga, ketika di dalam peperangan perempuan itu rawan, maka ketika sebuah suku itu kalah dalam perang, maka perempuan itu akan ditawan, dijadikan budak. Maka ini menjadi apa? Suku tersebut, masyarakat itu akan merasa malu ketika mempunyai anak perempuan. Maka kemudian perempuan-perempuan yang lahir itu akan dikubur hidup. Padahal ya adanya laki-laki kan juga karena perempuan, ya kan? Nah, kemudian dengan datanya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat derajat wanita. Tidak hanya kemudian dilarang membunuh anak wanita, bahkan seorang wanita diangkat derajatnya yang setinggi-tingginya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yakunu li ahadikum salasu banatin au salasu akhwatin fayuhsinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian memiliki 3 anak perempuan atau lebih, atau 3 saudara perempuan, lalu kemudian berbuat baik kepadanya, mendidiknya, beramal soleh, dan seterusnya, melainkan ia pasti akan masuk surga. Ini luar biasa. Jadi ketika seseorang diberi anugerah anak perempuan sejumlah 3 orang, atau saudara perempuan 3 orang gitu ya, jadi kakak beradik 3 orang, kemudian mereka itu beramal soleh, berbuat kebaikan, niscaya akan diberikan balasan masuk surga. Nah, ini ibu-ibu yang hadir di sini ini ada yang punya anak 3 cewek semua, Bu? Mboten Bu? Mboten? Kalau ada nanti saya kasih hadiah ini. Nah, ini sudah ada hadiah 2 ini. Punya saudara yang 3 saudara perempuan semua, mboten? Atau anak? Pinten paling kata pinten, Bu? Ada cowok, wah 4 tapi cowok. Yang cewek paling kata pinten, Bu? Cewek 2. Tambah 1. Oh nggih, cewek 2 nggih. Karena ini terbanyak nanti boleh bawa ini ya, Bu ya. Ya, jangan dilihat isinya, tetapi ini sebagai kenang-kenangan gitu ya. Makanya diingatkan saya, nanti silakan Bu, nanti ambil ini. Yang masih muda tetap semangat. Kemudian kita lanjutkan ya. Itulah Islam mengangkat derajat wanita sedemikian rupa. Ini sebenarnya saya akan menyampaikan ada sampai poin berapa ini, tapi mungkin waktunya tidak cukup ya, barangkali nanti kita sambung suatu saat kalau kita diberikan anugerah untuk berjumpa kembali, insya Allah kita sambung. Tapi nanti berapapun poin coba kita akan sampaikan. Di antara yang menjadikan seorang wanita itu mulia, ya, itu apa saja? Yang pertama, wanita menjadi mulia dikarenakan wanita itu menjadi wanita yang sholihah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ad-dunya mataun. Dunia itu adalah sebuah perhiasan. Wa khairu mataiha, atau di riwayat lain wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang salihah.
Maka di antara menunjukkan tanda-tanda seorang wanita yang sholihah itu di antaranya adalah dengan menutup auratnya, ya. Kewajiban seorang wanita yang sudah balik adalah menutup auratnya. Di antara yang menjadi kesepakatan ulama yang boleh terlihat dari seorang wanita itu adalah telapak tangan dengan wajah. Ini adalah kesepakatan ulama. Namun di antaranya ada yang lebih hati-hati dari madhab Syafi'i, yaitu dengan menutup wajahnya dengan memakai niqab atau cadar. Jadi bagi kita ada sebagian muslimah yang menutup cadar, alhamdulillah. Bagi yang tidak juga tidak mengapa. Jangan jangan saling mengolok, ya. Tetapi kita menghormati. Akan tetapi barangkali bagi seorang muslimah yang memakai niqab atau cadar, sebaiknya ketika sholat kemudian dalam suasana yang tertutup, tidak terlihat oleh kaum laki-laki, tidak ada CCTV dan merasa aman, ya alangkah lebih baik kemudian bisa melepas, sehingga ketika sujud ini dahinya dengan hidungnya ini bisa menyentuh tempat sujud. Tapi seandainya dirasa kurang nyaman atau kurang aman, memakai juga tidak masalah. Tetapi dalam hal ini tarjih Muhammadiyah itu tidak mewajibkan dan juga tidak melarang. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara seorang wanita yang sholihah, tentunya di sana ada godaan-godaan dunia, ya. Jadi kalau seorang laki-laki itu secara umum yang terkenal sering kita dapatkan itu, laki-laki itu godaannya 3, Bu. Saya bocorkan ini, ya. Mungkin sudah tahu semuanya, yaitu harta, tahta, dan wanita. Jenengan ini godaan, Bu. Jenengan ini godaan bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu di dunia ini mencari harta, tahta, dan wanita. Dan yang paling dicari adalah wanita. Apa buktinya? Buktinya seseorang itu mendapatkan kedudukan yang tinggi diberikan kepada wanita. Mempunyai duit, mempunyai gaji itu akan diberikan kepada wanita, ya. Bahkan nyuwun sewu, ada yang berlimpah duitnya saking banyak kemudian mencari wanita lagi, ya kan? Intinya adalah untuk wanita. Tetapi saya tidak tahu kalau saya berbalik tanya, godaan ibu-ibu, godaan mbak-mbak ini apa kira-kira? Harta, tahta, dan pria apa enggak? Enggak. Masya Allah, ternyata tidak. Terus apa? Perhiasan. Nggih. Kayaknya dibenarkan ini. Nggih, Mbak. Mungkin bisa benar juga. Harta, tahta, dan perhiasan, ya. Saya kasih contoh saja. Seorang laki-laki kemudian dikasih pilihan. Di sini ini ada seorang wanita yang cantik, mohon maaf. Kemudian di sebelahnya ada harta yang banyak. 90%, bahkan 99% laki-laki itu akan memilih wanita, ya. Tetapi kalau seorang wanita, di sini ada mas-mas yang ganteng, sebelahnya ada mas-masan, ya, ada duit yang bergepok-gepok atau ada emas yang banyak, milih putih, Bu. Milih mas, yeah, mas-masan, yeah. Masya Allah, berarti sudah divalidasi. Artinya godaannya berarti harta, tahta, dan perhiasan. Lah nanti di akhirat itu ternyata seorang wanita itu tidak akan mendapatkan bidadara sesuai dengan harapan, ya.
Sebaliknya seorang laki-laki yang paling dicari di akhirat nanti adalah bidadari. Tetapi jangan khawatir, nanti seorang wanita itu akan mendapatkan jodoh suami kalau sama-sama soleh dan solihah, mendapatkan jodoh suaminya di dunia, di akhirat nanti kekuatannya akan berlipat ganda sampai 100 kali lipat. Gantengnya, gagahnya, Masya Allah, tidak bisa dibayangkan, ya. Tidak hanya seperti artis, tidak hanya seperti atlet, pokoknya lebih dari itu. Tetapi di samping itu perhiasannya akan banyak sesuai yang diinginkan, Masya Allah. Ya, ini ada bahasan sendiri ini, bagaimana menceritakan keindahan surga itu, ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi wanita akan menjadi mulia, yaitu ketika seorang wanita ini menjadi wanita yang solihah, ya. Dan secara fisik memang wanita dengan laki-laki ini kan berbeda. Wanita dikatakan perhiasan dunia ini karena dari ujung kuku, kaki sampai kepala itu menarik, Bu. Mungkin tanpa tidak sadar ada orang yang kadang memandang itu dari bawah sampai kepala. Bahkan sesama wanita pun kadang-kadang sok memuji. Wonten mboten ngaten niku? Nah, gitu. Fulanah niku kok ayu nggih. Nek laki-laki enggak ada. Kemudian muji temennya, gengsi kan. Wah, fulan kok gantengnya. Tetap ganteng aku kan gitu. Tapi kalau perempuan ini sering memuji temannya juga. Ya kan? Nah, itu artinya memang betul-betul seorang wanita ini adalah perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya adalah wanita yang solihah. Maka ketika seorang laki-laki itu menikah, dikatakan dalam sebuah hadis, tungkahul mar'atu li arba'in, menikahi seorang wanita itu karena 4. Yang pertama limaliha, karena apa? Karena hartanya. Yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya, garisnya nengrat atau tidak, misalnya kan, darah biru atau darah merah atau darah hijau, atau keturunannya siapa. Wali jamaliha, karena rupanya, karena kecantikannya, karena keindahannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fatfar bidatid din, maka pilihlah karena agamanya. Taribat yadak, karena itu akan menjadikan seorang laki-laki menjadi laki-laki yang beruntung. Jadi kalau kita ibaratkan seseorang laki-laki memilih wanita itu, yang pertama adalah karena hartanya. Ini kita nilai sebagai angka 0. Kemudian nasabnya ini kita nilai sebagai angka 0 juga, berarti 0, 0. Kemudian kecantikannya itu ya kita anggap sebagai angka 0 juga, 0, 0, 0. Maka kemudian agamanya itu nilainya adalah 1, maka akan menjadi 0, 0, 0, 1. Berarti pinten niku, Bu? Hanya 1. Ketika agama ditaruh di belakang. Tetapi ketika agama itu taruh di depan, maka akan menjadi 1, 0, 0, 0. Pinten, Bu? 1000. Nggih, taruh 1000 nggih? Ya. Ini bedanya sangat jauh. Ketika agama itu dijadikan alasan yang terakhir, maka nilainya hanya 1. Tetapi ketika agama dijadikan pilihan yang paling utama, maka bisa menjadi 1000. Nah, ini gambarannya, ibaratnya adalah seperti itu. Nah, kemudian maka sebaiknya seorang laki-laki memilih wanita ini adalah berdasarkan agamanya atau berdasarkan kesolihannya. Karena kalau seseorang yang itu menikah tidak didasarkan atas dasar agamanya, nanti akan banyak terjadinya kecewa. Karena apa?
Karena orang yang belum menikah ini, ketika belum menikah seakan-akan semuanya indah. Seperti kita melihat gunung. Di sini ada Gunung Sindoro, ada Gunung Sumbing, terlihat dari jauh indahnya bukan main, hijaunya bukan main, ya kan? Tetapi ketika kita datang lebih dekat, di situ pasti ada jalan terjal, di situ ada jurang, di situ jalannya menanjak, ya kan? Bahkan yang awan tadinya kelihatan indah dari jauh, ketika tiba-tiba datang hujan, kemudian ada petir di situ, nah itu bisa menimbulkan bahaya bagi seseorang antara hidup dan mati. Nah ibaratnya ketika seseorang memilih tidak karena agama, ia bisa kecewa, ya. Karena yang tadinya kelihatan dari jauh itu indah, ketika didekati itu tidak seindah yang dibayangkan. Leres napa boten? Leres. Artinya yang tadi pasangannya itu seakan-akan sempurna, calon suami yang sangat luar biasa sebagai pahlawanku, seorang istri seakan-akan itu indah. Tetapi ketika menikah itu nanti kelihatan aslinya, ya toh? Mengetahui semua dari detailnya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara beraktivitasnya, bagaimana sifat-sifatnya dan seterusnya, semuanya akan ketahuan. Nyun sewu, ini kalau diibaratkan begini ya, ini sudah menikah semua belum, atau ada yang belum menikah mbak? Ini belum menikah, sebentar lagi, amin ya. Nah ini sebagai perhatian pelajaran ya. Orang yang menikah itu pada awal-awal itu terasa indah semuanya mbak. Gak percaya, dicoba kalau gak percaya. Jadi orang yang sudah menikah itu seakan-akan setiap hari itu syahdu, ketika tidur itu selalu berhadap-hadapan, ya. Kemudian romantis, pakaiannya memakai nyun sewu, pakai pakaian singlet, aromanya selalu harum mewangi, ya kan? Seperti itu, syahdu sekali. Berbeda kalau sudah manten yang sudah agak lama. Yang lama ada nggak bu? Banyak sini ya. Masya Allah. Kadang-kadang tidurnya itu sudah tidak lagi berhadapan-hadapan bu, sudah ungkur-ungkuran, ya. Sudah tidak pakai singlet lagi, ganti deh jaket kandel. Sudah tidak pakai pengharum lagi bu, ya. Sudah ganti nopo? Balsem. Sudah ganti fresh care, sudah ganti Remanson. Masya Allah, itu bedanya nganten hanya dengan manten lawas. Ya begitulah. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya biar, tapi jangan jangan kemudian patah semangat, tetap semangat ya. Insya Allah banyak juga keindahan-keindahan di dalam rumah tangga ketika diniatkan untuk ibadah dan diniatkan untuk agama. Karena menikah ini adalah separuh dari bagian agama. Dan godaan dalam rumah tangga, godaan seorang wanita ini sangat banyak sekali. Jangankan kita bu, jangankan panjenengan, Baginda Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam riwayatnya berkali-kali mendapatkan cobaan. Di antaranya yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapatkan cobaan dalam kehidupannya. Istri beliau Sayyidah Aisyah ini pernah dituduh selingkuh. Sudah pernah dengar ceritanya? Sampun nggih. Nek sampun mboten kula critani niki. Oh dereng. Ya. Biasanya ibu-ibu senang kalau mendengarkan cerita seperti gosip ya. Tapi ini sebagai pelajaran ya. Ini bukan gelendang bu, tetapi ini adalah sebuah kisah yang bisa dijadikan pelajaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita gambarkan sebagai orang yang paling sempurna pun
pernah mendapatkan cobaan. Aisyah sebagai ummul mukminin, sebagai ibunya kaum mukminin, ini pernah mendapatkan cobaan, dituduh selingkuh. Dengan siapa dituduh selingkuh? Yaitu dengan sahabat yang bernama Sofyan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Jadi kisahnya demikian. Rasulullah ketika mau mengadakan perjalanan panjang, itu pasti mengajak salah satu dari istrinya. Istrinya itu kalau diajak akan diundi siapa yang nanti akan mendampingi Rasul. Maka saat itu Aisyah lah yang mendapatkan jatah, beruntung mendapatkan undian mendampingi Rasul. Maka kisah pendeknya dalam perjalanan itu kemudian ada waktu istirahat, ada waktu untuk mereka rehat sejenak, barangkali isoma gitu kalau bahasa kita ya. Kemudian waktu itu baginda, istri baginda yaitu Sayyidah Aisyah, itu ketika buang hajat kemudian kembali lagi ke tempat rombongan itu, beliau merasa kehilangan perhiasan, kalungnya jatuh. Kemudian beliau mencari, kalungnya di mana ini? Kok nggak ada? Kemudian kembali lagi ke tempat beliau tadi buang hajat itu. Nah, kemudian ternyata setelah kembali lagi rombongannya itu sudah tidak ada, sudah pergi semuanya, ya. Karena dikatakan bahwa yang membawa Sayyidah Aisyah ini diibaratkan seperti apa ya, tandu itu, Bu. Jadi kalau sang putri itu di dalam kendaraannya seperti unta, kemudian ada tandunya begitu kan. Kemudian istri Rasul kan ada di dalam itu. Nah, sahabat yang membawa beliau ini tidak sadar, taunya Sayyidah Aisyah ini sudah ada di dalam, kemudian ketinggalan. Walhasil kemudian Sayyidah Aisyah itu tertinggal di jalan, bahkan dikatakan itu sampai ketiduran di situ ya. Nah, maka sahabat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami ini melihat, kemudian beliau mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini istri baginda Rasul kok masih di sini, gitu kan? Kemudian dibangunkan, ya. Kemudian beliau disuruh naik ke dalam, naik ke unta. Kemudian jalan pelan-pelan. Kemudian sahabat ini dalam kisahnya itu mengikuti. Ada sebagian yang mengatakan menuntun kendaraannya itu sampai kemudian pulang ke rumah. Maka tersebarlah isu perselingkuhan sahabat dengan Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hatinya merasa gundah gulana. Akhirnya Sayyidah Aisyah ini tidak pulang ke rumah baginda Rasul, tetapi pulang ke rumah ibunya, yang tak lain dan tak bukan adalah istri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian beberapa saat seiring dengan berjalannya waktu, Rasulullah mendapatkan saran-saran dari para sahabatnya. Kemudian Rasul menghampiri istrinya di rumah mertuanya, kemudian mengatakan kepada Aisyah, wahai istriku, seandainya engkau memang kalau berbuat selingkuh atau engkau telah berbuat kejahatan, maka tobatlah, aku akan mengampuninya, ya. Tetapi kemudian karena Aisyah ini juga tidak bersalah, kemudian baginda Rasul ketika menunggu duduk sejenak, tiba-tiba tubuhnya berkeringat dingin, ya. Kemudian datanglah sebuah wahyu, kemudian menghampiri Aisyah, sesungguhnya engkau tidak bersalah, aku telah mendapatkan info resmi
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Aisyah mengatakan alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang menyebarkan hoak ini dipanggil, kemudian diberikan peringatan, kemudian mereka dihukum. Ya. Ini adalah kisah tentang berita hoak yang dihembuskan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ tokohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang menyebarkan fitnah. Kemudian ujian berikutnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluarganya ini pernah selama sebulan penuh tidak bisa menyalakan kompornya. Kalau sekarang, ya, pernah mboten ibu-ibu selama sebulan penuh mboten menyalakan kompor? Saya kira tidak pernah, nggih. Pasti tiap hari menyalakan kompor, ya kan? Sehari saja gasnya habis, pasti wis bingungi, nggih mboten? Nah, di rumah sudah banyak cadangan gas. Misalnya kok pilot tidak ada yang dihidupkan, mesti wis cari solusi. Ya. Sebuah keluarga yang baru misalnya, seorang perempuan dengan suaminya kok tidak diberi jatah, mesti wis muring-muring. Piye to Pak, jatah iki gasnya wis entek iki. Kan begitu. Nah, ini cobaan baginda Rasul itu, bahkan sampai sebulan pernah tidak bisa menyalakan tungkunya, dan hanya bisa makan kurma dengan air, ya. Kemudian suatu ketika juga baginda Rasul ini dengan Aisyah ini pernah menyakiti fisiknya, tapi dalam arti bukan kemudian KDRT, bukan, tapi sedikit mengenai fisiknya istrinya ini disebabkan karena sebuah kisah. Jadi kisahnya demikian. Ketika suatu malam Aisyah ini tidur, kemudian baginda Rasul pulang. Terlihat istrinya sudah terlelap, kemudian Rasul pergi. Nah, Aisyah ini penasaran, ini suamiku ini mau kemana malam-malam ini. Kemudian dibuntuti. Maka Rasul pelan-pelan berjalan, istrinya di luar, di dalamnya itu di luar, membuntuti dengan pelan-pelan. Kemudian Rasul ini berjalan dengan cepat, Aisyah berjalan dengan cepat. Rasul agak berlari, Aisyah agak berlari, tetapi dengan sembunyi-sembunyi, ya. Akhirnya ketahuan, oh ternyata Rasul itu finishnya adalah di kuburan Baqi, di kuburan para sahabat, diperintahkan untuk berdoa. Nah, setelah tahu ini maka Aisyah langsung berabat pulang. Nah, Rasul kemudian mengetahui, oh ada bayangan hitam, ini siapa ini, ya kan? Kemudian ditututi. Ternyata Rasul melihat dari jauh, ini istrinya. Kemudian masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam rumah, kemudian ditanya, wahai istriku, ya kan? Kisah pendeknya demikian. Ya. Fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau adalah bayangan hitam yang tadi aku lihat di depanku? Qalat, maka istri baginda Rasul mengatakan, na'am, ya Rasul, bayangan hitam tadi aku. Kemudian Rasulullah menyenggol badannya, begitu kan? Menyenggol fisiknya Aisyah. Yang ini menggambarkan, memberikan hikmah kepada Aisyah, kenapa engkau sebegitunya, harusnya tidak usah mengikutiku, karena tidak mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak baik, ya. Maka kemudian itu mendapatkan teguran, kemudian Aisyah meminta maaf kepada suaminya. Ini diantara kisah-kisah kecil rumah tangga Rasul pun mengalami goncangan di dalam rumah tangga, apalagi kita sebagai manusia biasa. Tetapi kalau kita melihat romantisme kehidupan Rasul ini juga luar biasa. Indahnya, romantisnya luar biasa. Mungkin salah satu contoh saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika dibuatkan minuman oleh istrinya, Rasul akan meminumnya. Nah, ini saya akan minumnya ya. Masya Allah, enaknya luar biasa. Rasul meminumnya, tetapi tidak diminum habis, setengahnya saja. Karena apa? Karena istrinya itu biasanya nanti akan datang kemudian meminum sisanya. Nah, ini minum lagi. Tapi nanti aja saya habisin nanti. Nah, istrinya itu biasanya minum sampai selesai. Nah, suatu ketika baginda Rasul ini ketika sudah dihidangkan minuman, kemudian minum, kok rasanya seperti ini, ya kan? Kemudian dihabiskan minuman itu. Apa kira-kira? Ternyata asinepol. Jadi salah memasukkan, mau memasukkan gula, keliru apa Bu? Garam. Asinepol, maka dihabiskan oleh baginda Rasul. Maka kemudian penasaran istri nih, loh kok minumnya habis, mana buatku? Ya, kemudian saking romantis tak ceritani, mau kue jebol, wah sini rakaruan, terus tak entekke kan gitu. Nah ini kalau misalnya orang biasa mesti ya sudah munamuni kan, piye kasih nih rakaruan kan gitu, atau mungkin apa namanya akan dibiarkan saja kono rasake gitu. Aku ora tindakke, jajal kono rasake priye rasane ya. Ya kan gitu. Tapi karena romantisnya baginda Rasul, tahu seperti itu dihabiskan. Kemudian baru diceritani, Masya Allah, nyuwun pangapunten, apa suamiku tercinta kan kasarannya begitu. Nah itu diantara kisah-kisah romantis, dan masih banyak kisah romantis lainnya. Mau tahu kisah romantis berikutnya? Kapan-kapan ge? Ya ini sudah habis waktunya. Jam 10 menit lagi Bu ya. Ini baru satu poin ini. Kemudian poin yang kedua, wanita adalah karunia bukan musibah. Bahkan diantaranya dikatakan wanita itu dimuliakan. Kemudian ada seorang penyair dari Mesir namanya adalah Hafidh Ibrahim ini, beliau mengatakan al-ummu madrasatun, ibu ini adalah sebuah madrasah, ida a'dattaha, jika engkau mempersiapkan ia, a'datta sa'ban thayyibal a'raq, maka engkau sama halnya dengan mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Artinya ibu ini adalah sebuah madrasah yang paling utama, madrasah yang paling mulia, madrasah yang paling awal bagi anak-anaknya di rumah tangganya. Maka kalau di Jepang itu ada sebuah kebaikan, seorang wanita itu kuliah S1, S2, S3, kemudian tidak bekerja tetapi mendidik anaknya itu. Jadi ketika anaknya itu bertanya, wahai ibunda, saya mendapatkan PR ini apa jawabannya, kemudian diajari. Ini ada PR di sekolah seperti ini, kemudian diajari. Seperti itu. Nah sekarang kadang-kadang beda. Bu niki wonten PR, anjajal kono takon Mbah Google. Kono takon AI, waduh. Ya. Kalau budaya Jepang seperti itu bisa kita tiru. Ya. Dan sebuah anugerah yang diberikan kepada wanita ini sangat banyak sekali. Di antaranya dikatakan bahwa wanita itu adalah multitasking. Apa itu? Terbukti wanita itu bisa menyelesaikan banyak persoalan pada satu waktu. Sudah merasakan, Bu? Seorang laki-laki itu biasanya fokus pada satu hal. Misalnya nonton TV atau pegang HP, dipanggil istrinya, Pak, kadang-kadang belum nyaut, belum disamperi, Pak,
Apa kan gitu. Atau mungkin istrinya cerita ngalor ngidur. Paham Pak? Oh, apa mau? Nah, kan gitu. Dia tidak bisa fokus. Berbeda dengan seorang wanita. Fokusnya Masya Allah banyak sekali. Sambil goreng telur, nyambi ngumbai, nggih mboten Bu? Nah, kumbane diwalek, telure diwalek, mboten keliru nggih. Kumbane keliru teng macan mboten. Tetap pada tempatnya. Dilalah ada telepon. Assalamualaikum, pun transfer dereng Bu? Oh nggih dereng, segedap kirimi rekeningnya. Bisa sambil jualan online. Sambil nyapu bahkan. Nah ini sudah 4 pekerjaan dalam satu waktu. Masya Allah, ini adalah seorang wanita. Bahkan seorang wanita yang dikaitkan dengan the language gen atau gen yang di situ ada protein-protein di dalam otak itu, ya, dikatakan kemampuan bicaranya seorang wanita itu melebihi laki-laki. Bahkan dalam mitos itu dikatakan wanita itu sehari itu sekitar 20.000 kosakata, Bu. Kalau laki-laki hanya 7.000. Nah, meskipun ini mungkin ya perlu diteliti lebih lanjut ya, tetapi ini pernah seorang penulis yang menulis buku berjudul The Female Brain, otak wanita. Maka tidak heran kalau wanita itu suka cerewet. Gimana betul Bu? Cerewet gitu kan? Ya suaminya dicerewetin, anaknya dicerewetin. Kadang-kadang memarahi anaknya itu dari A sampai Z. Le, ngopo? Ketika suaminya nimbrung ikut-ikut memarahi anaknya, oh piye to Le? Pak dimarahi gentenan. Pak wis meneng. Aku wae kan. Ya, itu perempuan. Tetapi ya sebagai lelaki harusnya menyadari seorang perempuan itu seperti tawon. Gumbreng, wong. Mboten napa-napa karena menghasilkan madu. Pasti ada nilai positifnya, pasti ada keindahannya, pasti ada hal-hal lain yang menghasilkan sebuah keistimewaan bagi seorang wanita. Maka anggaplah sebagai tawon itu ya. Nanti mungkin kalau ada Bapak Bu, pokoknya Pak, anggap saya tawon. Mungkin wonten madune kok. Ning mboten madu asli nggih Bu nggih. Nek madu asli malah bahaya nggih. Nah, bahkan dikatakan wanita itu juga merupakan sebuah ras terkuat di dunia. Nah, ini kalau di jalan raya itu ibu-ibu mau belok kanan ratingnya ngiri. Kalau disalahkan nggak mau. Inilah seorang wanita ya. Maka dikatakan ras terkuat di dunia, nggak bisa dikalahkan. Tetapi secara fisik ini memang wanita itu bahkan dikatakan memiliki 2 kromosom di dalam otak, di dalam tubuhnya. Jadi ada perlindungan ganda. Maka wanita itu akan lebih sehat, lebih kuat, bahkan usianya itu bisa lebih panjang Bu. Ya, maka tidak heran ya kalau di dunia ini lebih banyak wanita ya. Karena juga yang lahir juga mungkin banyak wanita. Nah, di antara ini memperkuat bukti ya bahwa wanita merupakan ras terkuat di dunia. Pun ampun niki. Sampun apa mulai? Satu lagi saya tingkat. Ini sebenarnya ada sekitar 7, insya Allah kita sambung kapan-kapan. Saya tambahkan satu lagi, bahwa wanita soleha itu lebih baik dibandingkan bidadari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bal nisa'ud dunya afdalu min khurin in kafadli zahirati 'alal bitana
wanita dunia itu lebih afdol daripada bidadari surga, sebagaimana luar baju lebih bagus daripada bagian dalamnya. Baju niku wonten jahitannya wonten yang di luar. Maka wanita dunia yang nanti akan menjadi bidadari surga itu lebih baik seperti baju ini ibarat bagian luarnya. Sedangkan bidadari surga yang ada di akhirat itu seperti bagian dalamnya. Kalau wanita yang ada di dunia kemudian nanti di surga menjadi bidadari, itu seperti bagian luarnya. Itu gambarannya Rasul katakan seperti itu. Kemudian Ibnul Mubarak menyampaikan, inna nisa'ad dunya man dakhala minhunnal jannata fudilna ala hurin ain bima amilna fid dunya. Sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga itu lebih unggul dibandingkan wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan waktu di dunia. Jadi begini Bu, saya tutup dengan sebuah kisah yang tadi saya sampaikan. Besok ketika suami panjenengan ini di akhirat ini akan mendapatkan minimal 2 bidadari. Cemburu apa boten Bu? Cemburu? Boten. Insya Allah akan dihilangkan rasa cemburunya. Bahkan lebih dari itu. Maka dikisahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika seorang laki-laki di surga ini dikelilingi oleh bidadari yang sangat banyak. Ada yang bagian ngipasi, ada yang bagian mijetin, mungkin ada yang bagian menyediakan makanan minuman. Saking banyaknya bidadari di situ, kemudian lewatlah seorang wanita yang sangat cantik di depannya itu, ya, lagi romantis bersama bidadari-bidadari itu. Kemudian lewatnya seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian semua orang, laki-laki tadi, bahkan perempuan-perempuan bidadari surga ini akan tertuju kepada perempuan tadi, ya. Siapa itu? Itu adalah Anda. Sinten Bu? Nah, istrinya ketika di dunia. Maka seorang istri yang solehah di akhirat ini akan menjadi ratu bidadari surga. Ada bidadari surga yang banyak, maka ratunya ini adalah Anda, panjenengan. Kemudian dijelaskan lagi, maka ketika semuanya sudah terpana kepada bidadari itu, kepada ratu bidadari surga itu, maka kemudian seorang laki-laki itu akan memalingkan wajahnya dari perempuan-perempuan yang lain, akan fokus kepada Anda, akan fokus kepada jenengan sebagai seorang ratu bidadari surga. Karena apa? Karena seorang wanita di dunia ini cobaannya luar biasa. Dia berjuang di dunia, membantu suaminya, menghidupi anak-anaknya, berjuang menegakkan syariat, memakai hijab dengan sempurna, berjuang di jalan Allah, mendapatkan cemoohan dari teman, dari tetangga dan seterusnya. Tetapi dia tetap berada di jalan yang lurus, istiqomah menjadi wanita yang solehah. Maka ketika meninggal dan masuk ke dalam surga, akan dijadikan bidadari surga. Sementara yang lain itu adalah akan diciptakan hanya di akhirat, tidak melalui proses di dunia, ya. Maka yang akan dimuliakan sekali lagi adalah istri yang solehah, akan dijadikan sebagai ratu bidadari surga. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Di antara rahmat, di antara kelebihan, keunggulan seorang wanita, sehingga mudah-mudahan menjadikan ibu-ibu, mbak-mbak ini tambah semangat. Saya itu mempunyai kelebihan, saya ini mempunyai keunggulan, ya kan? Saya ini dibutuhkan umat, saya dibutuhkan agama, dibutuhkan bangsa negara, dibutuhkan anak-anak, dibutuhkan suami dan seterusnya, yang akan menghasilkan rahmat untuk alam raya. Insya Allah demikian sebagai motivasi dan tambahan ilmu pada kesempatan kali ini.
Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain seandainya diizinkan untuk bertemu kembali, ada beberapa poin-poin lain juga yang sangat menarik untuk kita bahas berkaitan dengan kemuliaan-kemuliaan seorang wanita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.